وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita sering mendengar berita-berita yang kurang menyenangkan bagi sebahagian kita. Bahkan banyak berita-berita kemalangan, duka yang menimpa sebahagian kita. Apakah karena orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang dekat dengan kita tertimpa oleh wabah yang sekarang sedang melanda, yaitu COVID-19. Bahkan tidak sedikit orang yang terkena wabah tersebut, orang-orang yang kita kenal, apakah itu kerabat, sahabat, tetangga, ya sudah dipanggil kehariban Allah Jalla wa'ala. Dan juga banyak di antara mereka yang masih dalam pengobatan, apakah isolasi mandiri di rumah atau masuk ke rumah sakit ya untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Mudah-mudahan semoga Allah memberikan kesembuhan kepada mereka. Nah, ini adalah merupakan ketetapan, ini adalah merupakan ketentuan dari Allah Jalla wa'ala. Sebagai seorang muslim yang baik, kita wajib menerima ketetapan tersebut sebaik-baiknya. Tidak ada kegundahan, tidak ada penolakan, tidak ada buruk sangka hendaknya dalam diri kita terhadap ketetapan Allah ini. Karena semua ini adalah merupakan kehendak dan juga izin Allah Jalla wa'ala. Adapun orang-orang yang diberikan kesembuhan oleh Allah Jalla wa'ala dari penyakit-penyakitnya atau dari wabah tersebut, ya, hanyalah merupakan bentuk penundaan terhadap ketetapan Allah yang namanya kematian. Begitupun serupa dengan hal ini ketika ada seseorang selamat dari suatu kecelakaan, ada orang selamat dari suatu tragedi yang menimpa, dia katakanlah pesawat jatuh misalnya, atau kapal tenggelam misalnya, dan seterusnya, dia selamat. Nah, itu juga sebetulnya adalah menunda, yaitu menunda ketetapan Allah yang namanya kematian. Karena setiap orang pasti akan merasakan yang namanya kematian, sebagaimana sering disebutkan Allah Jalla wa'ala pernah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernapas pasti akan merasakan yang namanya kematian. Jadi ketika kita diberikan kesembuhan ya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan berarti kita kemudian bebas melakukan apa saja yang kita inginkan. Tetapi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa memperbaiki diri. Hendaklah kita memanfaatkan waktu yang Allah telah berikan kembali kepada kita untuk dipergunakan beribadah kepada Allah sebaik-baiknya. Jangan kita terlena dengan diberikan keselamatan dari suatu bencana. Jangan kita terlena dengan kesembuhan yang diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita sembuh dari sakit ataupun dari wabah.
tetapi manfaatkan masa kesembuhan kita, masa selamat kita ini sebaik-baiknya, ya, untuk dipergunakan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Karena berapa orang-orang yang mereka itu terlena, yang mereka itu dialpa dengan kenikmatan yang Allah berikan ya kepada mereka. Berapa banyak di antara mereka begitu diberikan kesembuhan oleh Allah Jalla wa'ala, lalu dia melupakan ya dirinya untuk kembali kepada Allah. Dia kembali berbuat maksiat, dia kembali menjauh dari Allah Jalla wa'ala. Dia lupa lagi dengan sholatnya, dia lupa lagi dengan puasa-puasanya, dia lupa lagi dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Seakan-akan penyakit, wabah yang ditimpakan kepada dia itu tidak berguna, tidak bermanfaat sedikit pun untuknya. Jadikan musibah, bencana, ataupun wabah yang menimpa diri kita itu sebagai suatu teguran, suatu peringatan kepada kita oleh Allah Jalla wa'ala. Karena Allah kalau menghendaki sesuatu kepada kita, maka dengan mudah ya Allah memberikannya. Begitupun ketika Allah menghendaki kepada kita untuk dilenyapkan kesusahan atau musibah atau wabah dari kita, maka dengan akan mudahnya Allah mencabutnya kembali. Maka sebab itu ketika Allah memberikan kepada kita kesembuhan, keselamatan, jangan kita terlena, tapi hendaklah kita istiqomah, hendaklah kita bahkan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, mudah-mudahan dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah, dengan kita berusaha bertakarub kepada Allah, memohon kemurahan hati Allah, memohon kebaikan hati dari Allah Jalla wa'ala, mudah-mudahan hidup kita menjadi barokah, hidup kita menjadi terarah, dan kita nanti mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kemudian bagi kita seorang muslim, ketika misalnya Allah memberikan kepada kita bencana atau musibah atau wabah, hendaklah kita berserah diri kepada Allah Jalla wa'ala. Karena kita tahu bahwa musibah, wabah itu datang dari Dia, dan kita berserah diri kepada Allah bahwa Dialah nanti yang berhak dan mampu mengangkat wabah itu dari diri kita. Dan kita hanya diperintahkan, hanya disuruh oleh Allah maupun oleh Rasulullah SAW, yaitu untuk berdoa. Kita disuruh memohon kepada Allah, kita disuruh untuk senantiasa bermunajat kepada Allah agar diangkat yaitu penyakit ataupun wabah dari diri kita. Dan bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa. Semisal doa yang disebutkan oleh Rasulullah adalah Rasul pernah mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayil asqam. Itu diantara doanya. Nah, adapun samping kita berdoa, kita juga disuruh berusaha secara duniawi, yaitu dengan cara berobat, minum-minuman herbal misalnya. Kita dianjurkan untuk yaitu mengkonsumsi kistul hindi misalnya, atau juga minum madu misalnya, minum air zam-zam yang diniatkan sebagai obat misalnya. Kita juga disuruh berobat. Pokoknya Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dari Imam Muslim, beliau mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi beliau pernah mengatakan dalam sebuah hadis, ihris ala ma yanfa'uka, berambisilah kamu kepada sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepadamu. Kemudian wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Dan wala ta'jiz, janganlah bersikap lemah.
Jadi Rasul menyuruh kepada kita untuk berusaha, ya berambisi, ya sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada kita. Apa yang dapat memberikan manfaat ketika kita ini sakit? Yaitu adalah berobat. Kita makan obat, mengkonsumsi obat itu adalah merupakan hal yang dikatakan sebagai ihris ala ma yanfa'u, yaitu berambisilah kepada yang memberikan manfaat kepadamu. Kemudian setelah itu minta tolong kepada Allah. Kita minta tolong agar Allah mengangkat penyakit kita, agar Allah mengangkat wabah yang ada pada diri kita. Dan ketika sekali dua kali belum dikabulkan, jangan lemah, teruslah berdoa, teruslah berusaha, ya agar Allah mengangkat penyakit kita. Ya, begitupun di dalam hadis yang lain Rasul juga pernah mengatakan, ya ibadallah fatadawaw wala tadawaw biharam. Jadi kata Nabi, ya, wahai hamba-hamba Allah, fatatadawaw, maka berobatlah kalian, wala tadawaw biharamin, dan janganlah kalian berobat dengan yang haram. Jadi Rasulullah menyuruh kepada kita untuk senantiasa berobat. Ya, jangan kita berputus asa, jangan kita merasa lemah, tetapi teruslah berusaha sambil memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kemudian ketika Allah berikan kesembuhan kepada kita, jangan lupa bahwa kita diberikan kesempatan hidup lagi, diberikan kesempatan untuk menambah kebaikan-kebaikan kita. Ya, jadi ketika Allah berikan kesembuhan kepada kita, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk mengisi kehidupan kita ini dengan bentuk peribadatan kepada Allah Jalla wa'ala, dan senantiasa memohon kepada Allah, yaitu supaya akhir hidup kita nanti menjadi husnul khatimah. Ya, karena tidak ada kehidupan yang abadi kecuali nanti di hari kiamat, yaitu di dalam surganya. Ya, karena dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara, tidak ada yang abadi. Ya, kendati pun sekarang Allah berikan kepada kita kesehatan kembali, kehidupan kembali, tetapi tetap kita nanti nanti kita akan kembali ke hadirat Allah, tinggal menunggu waktu. Tapi jikalau Allah memberikan kepada kita kesembuhan dan kesehatan, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk beribadah dan mengerjakan amal-amal soleh. Ya, mudah-mudahan ini dapat memberikan faedah untuk saya, khususnya keluarga saya, sahabat-sahabat saya, kerabat-kerabat saya, dan seluruhnya daripada kaum muslimin, agar senantiasa meningkatkan terus ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, dan jangan bencana-bencana, musibah-musibah yang menimpa kita itu melengahkan diri kita dari beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, tetapi hendaklah semakin mendekatkan diri kita kepadanya. Mudah-mudahan dipahami dan ditutup dengan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم